terpampang di thumbnail tadi itu adalah YouTubers. Kalau podcast ya ada Om Deddy Corbuzier, kalau reaction ada Ozi TV, ada Alingga Tira Putra. Terus di channel gaming kan banyak ya, ada yang paling gede Yes No Limit, ada Miao Au, terus ada Apip Yulistian ya kan, terus ada Milhia, Korigor juga masuk ya kan, terus ada News. Oke, selamat datang di Kreator Junior OLD ya. Kali ini kita akan ngebahas para YouTubers yang sudah ada ya dan yang sudah dikenal ya. Nah mungkin beberapa di antara kalian sudah banyak yang tahu lah. Kebanyakan pasti udah pada tahu ya. Seperti yang kalian lihat di thumbnail ya. Ada Korigor, ada Miao Au, ada The Zoomers, ada Apip Yulistian, ada Deddy Corbuzier, ada Raffi Ahmad, ada Milhia, ada juga Ozi TV ya. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman yang nonton video ini ya. Enaknya channel ini ngebangun atau dijadikan atau dikembangkan untuk jadi channel apa? Kalau misalkan channel gaming itu kan udah banyak ya, kayak ada Milhia, ada Miao Au ya kan, ada The Zoomers, ada Apip Yulistian, bahkan Korigor juga sesekali main. Kebanyakan sih kalau saya lihat ya, dia sering main game juga, tapi sesekali dia suka nge-reaction gitu. Nah kalau misalkan, oh ya ada satu lagi, ada Alingga Tira Putra kalau nggak salah ya. Nah dia kan reaction kayak hiburan lah. Nah enaknya channel ini dikembangkan itu ke arah mana teman-teman gitu. Kayak misalkan kalau misalkan nanya apa yang saya bisa, itu saya bisanya main game gitu. Saya bisanya main game, cuman kalau misalkan jadi YouTubers atau jadi kreator gaming itu banyak banget peralatan yang dibutuhkan gitu. Apalagi kalau misalkan kreator gaming itu kebanyakan sekarang game-game yang populer itu di PC, kebanyakan di PC gitu ketimbang yang mobile ya. Sebenarnya sih di mobile juga masih rame gitu, kayak PUBG ya kan, kayak Free Fire, terus CODM, terus banyak lah gitu, ada Mobile Legend juga ya kan. Nah sebenarnya game mobile juga banyak, modal handphone juga bisa gitu. Cuman kalau misalkan saya main game Android ya atau game mobile, sebenarnya saya cuman bisa main aja gitu loh, nggak bisa kayak nerangin gitu loh, ini kekuatannya ini kelebihannya ini kekurangannya ini. Nah saya nggak bisa jelasin itu aja gitu. Jadi apa yang saya bisa itu cuman main game aja gitu loh. Nah saya bikin channel ini juga sebenarnya tadinya cuman mau nge-vlog gitu kan, biasa jalan-jalan kemana, kayak makan-makan ya kan, ya kayak traveling lagi lah gitu. Soalnya kalau yang reaction ya kan ada Alingga Putra gitu kan, terus ada Ozi TV juga ya kan. Ada Ozi TV itu kan reaction juga, masuknya reaction. Terus yang reaction itu apalagi ya intinya masuknya ke vlog lah ya. Raffi Ahmad juga nge-vlog gitu.
Nah kalau Om Deddy Corbuzier ya kan masuknya podcast kan. Jadi apa yang trending, apa yang perlu dibahas akan dibahas gitu. Ya kayak misalkan apa ya, sesuatu yang viral lah, yang sering diperbincangkan gitu. Apa nih? Ini pasti masuk ke Om Deddy gitu loh, masuk ke Om Deddy. Nah kalau misalkan Alingga Putra ya kan, Alingga Tira Putra itu kan genrenya hiburan ya kan, genrenya hiburan. Ya reaction juga kan gitu maksudnya. OJTV juga sama ya kan, kayak apa sih intinya kalau untuk OJTV ya ngereaksinya hal-hal yang nggak perlu dilakukan dia reaction gitu. Jadi kayak meluapkan emosi lah gitu. Nah kalau Arlingga Tira Putra itu kan lebih mengarah ke apa ya, untuk kita tertawa pas gitu lah, untuk menghilangkan rasa apa ya, kayak penat atau pusing atau nggak ada hiburan yang bisa membuat kita tertawa. Alingga Tira Putra salah satu channel yang saya recommended banget ya, untuk apa ya, untuk bisa tertawa lepas lah gitu. Selain kreatornya kece-kece ya, apalagi sama istrinya ya kan, jadi kita tambah betah nontonnya gitu. Nah kalau OJTV reaction sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan gitu loh, bukan OJTV-nya ya, tapi yang di reaction si OJTV gitu. Kayak kemarin saya lihat OJTV nge-reaction tuh kayak orang yang berendam gitu kan, kayak berendam di apa ya, di spitting ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kontennya itu kan bukan konten OJTV ya, tapi yang di reaction OJTV. Nah itu kan nggak apa ya, nggak seharusnya dilakukan. Nah ini di reaction sama OJTV gitu. Jadi OJTV itu kayak apa ya, ngasih tahu lah kalau itu mah nggak perlu harus dilakukan gitu loh, ngarahnya ke sana. Jadi berhubungan dengan emosional juga ya, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau saya perhatiin baik-baik aja sih gitu. Jadi ya emang benar juga kenapa harus bikin konten seribet itulah gitu ya. Jadi kalau misalkan emang benar mau cari penghasilan di YouTube itu kan banyak ya penonton, banyak lah, saya percaya itu. Bahkan mungkin konten saya yang nggak jelas aja ini kayak gini pasti ada yang nonton gitu. Makanya ya saya bikin thumbnail kayak gitu buat kalian penasaran apa sih yang saya bahas di sini gitu. Nah kita kembali lagi ke youtubers yang saya pasang di thumbnail ya. Kalau misalkan saya bikin reaction itu kan udah ada OJTV ya kan, nggak cuman OJTV gitu, banyak kok gitu di luar sana. Cuman yang sering saya lihat ya ada OJTV, ada Alingga Tira Putra, itu yang sering saya tonton ya, itu reaction. Kalau ngevlog ada Raffi Ahmad ya kan, kalau misalkan harus podcast ada Om Deddy Corbuzier. Nah sedangkan dari 4 YouTubers yang saya sebut aja udah banyak cuy subscribernya gitu. Jadi ibaratkan kasarnya gini, kalaupun mereka iseng-iseng upload apalah gitu yang ibaratnya nggak perlu diupload pun pasti ada yang nonton gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa? Intinya mereka udah punya penonton yang standby lah gitu. Nah sekarang kita masuk ke gaming ya. Saya suka bermain game, terus ya saya juga ada channel. Kalau misalkan kalian mau bantu makasih banget ya, karena ya saya juga baru bisa seadanya lah gitu ngasih konten-kontennya. Kalau keinginan saya pribadi sih ingin lebih daripada ini gitu. Jadi ya kayak misalkan kayak gini aja sebenarnya saya kurang gitu ya. Kurangnya apa ya, tapi namanya berusaha, namanya mencoba, ini kan dari awal ya gitu, jadi wajar lah gitu. Jadi nah kalau ke game ya kan, kalau ke game itu ada Meow Aug ya, ada Meow Aug, nggak diurut
nggak di urutan pertama sih untuk gamingnya, tapi patokan dan target saya itu di si Miao Au gitu. Kenapa? Yang pertama, dia nggak mau atau nggak bisa ya, intinya dia udah benar-benar matang tanpa harus mengucapkan kata-kata kotor, kasar, atau yang sering disebut apa ya, toksis kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah itu. Ini adalah menjadi salah satu patokan saya pribadi untuk membuat channel gaming tanpa toksis. Nah, kalau misalkan kalian penasaran dengan channel saya yang satunya lagi, kalian silahkan cek aja namanya Seisin Gaming ya, Seisin Gaming. Atau kalau misalkan kalian gak mau cari, silahkan cek aja link di deskripsi ya. Di situ ada channel saya yang kedua. Nah, di situ saya bermain game gitu. Ada, kalau di channel gaming itu kalau nggak salah di Indonesia itu nomor 1 ada Just No Limit, nomor 1 ya, karena dia bekas dari artis apa ya, artis Mobile Legend kalau nggak salah ya, Mobile Legend ya kan. Nah, dia terjun ke dunia YouTube gitu. Nah, dia kan intinya udah punya keahlian lah ya dalam bermain game mobile. Dia juga tahu hero apa, kekuatannya apa, kelebihannya apa gitu kan. Jadi bisa dibilang dia udah tahu secara terperinci lah dari A sampai Z gitu kan. Ada yang pertama, kalau menurut hitungan saya pribadi ya, yang pertama itu ada Just No Limit ya kan. Terus yang kedua ada Miao Au, yang ketiga itu ada siapa ya, Apip kalau nggak salah ya, subscribersnya di atas 5 juta tuh, Apip kalau nggak salah, ada Apip. Terus ada Korigor, yang keempat ada Korigor ya, Just No Limit, Miao Au, Apip Yulistian, Korigor, Melhia, baru si apa, Dijumars gitu. Nah, sebenarnya banyak sih gaming Indonesia tuh, nggak cuman mereka aja, nggak cuman mereka yang saya sebutkan aja, banyak banget gamers Indonesia tuh banyak. Dan mau itu reaction, mau itu podcast, mau itu gaming, mau itu vlog, apapun itu sebenarnya di Indonesia banyak, nggak cuman mereka gitu. Tapi saya ambil mereka itu kenapa? Karena mereka bisa dibilang terpopuler gitu. Terpopuler, yang pertama terpopuler, yang kedua penontonnya udah jelas lah gitu. Setiap kali upload baru beberapa jam udah ratusan ribu penonton ya kan, like udah ribuan ya. Udah ada penonton setia lah gitu ya, udah ada yang standby. Nah, kita kembali lagi ke masalah gaming ya, masalah gaming. Nah, kalau di gaming itu sih, kalau untuk awal mula ya, sebenarnya bisa untuk mencapai 1000 subscriber dengan waktu yang cepat, asal punya beberapa keahlian ya, punya beberapa keahlian. Yang pertama bermain game, yang kedua tahu kekurangan dan kelebihan hero atau apa ya yang perlu diinformasikan kepada para penonton. Kayak misalkan kita main Mobile Legend nih, kekuatan si di Mobile Legend itu siapa ya, kita ambil hero-hero awal aja ya, kayak misalkan Layla. Nah, si Layla ini kekurangan dan kelebihan apa aja. Kalau gamers itu kebanyakan harus tahu ya, kayak enaknya pakai hero ini tuh apa, skillnya, enaknya, kekurangannya apa. Jadi harus paham lah gitu ya. Ini kepentingan dari pemain gamers kepentingan dari YouTubers gamers ya gitu. Jadi kalau misalkan gamers awal kayak saya yang nggak tahu hero, tempat, dan apa yang harus dikomunikasikan kepada para penonton, ya bisa dibilang seperti yang kalian lihat, saya sendiri gugup harus ngomong apa ya kan, harus bicara apa, nyampainya kayak gimana supaya enak didengar ya kan, masih bingung gitu. Nah, intinya kenapa saya kenapa saya bikin video kayak gini, biar enak aja gitu. Jadi votingnya kalian bisa tentuin nih channel mau arah kemana ya gitu. Jadi mau ngevlog
nguploadnya kayak gimana gitu kan. Terus misalkan kalau podcast itu kan ya intinya yang minim lah yang bisa saya jangkau gitu, yang bisa saya jangkau. Kalau misalkan teman-teman mau atau suka dengan game-game, baik game mobile ataupun game PC ya, kalian tinggal cek aja link di deskripsi ya. Link di deskripsi itu ada channel saya yang kedua namanya Season Gaming ya. Kalian tinggal subscribe. Terus ada beberapa video juga yang udah saya upload, sempat saya upload beberapa video, kebanyakan game mobile. Terus game PlayStation juga ada sih, PS1 tapi bukan PS2 atau PS3. Kenapa? HP saya HP kentang cuy gitu. Jadi ya jalan sih jalan gitu, cuman patah-patah gitu. Makanya daripada saya paksain nanti HP-nya rusak, ya udahlah yang mampu aja gitu. Nah ya penonton juga kurang gitu, apalagi dalam keadaan posisi kayak gini gitu kan. Kalau untuk mereka yang saya pasang di thumbnail itu kan udah punya penghasilan ya kan. Saya sendiri bukan orang bukan siapa-siapa gitu, bukan orang kaya, bukan orang tajir melintir, atau bukan orang yang siapa kecukupan lah kasarnya ya. Dalam posisi kayak gini kan banyak peraturan-peraturan pemerintah nih yang dikeluarkan, kayak misalkan PSBB. Terus apalagi tuh kemarin saya baca peraturan dari pemerintah itu udah banyak gitu kasusnya. Jadi kayak apa ya, pengurangan tenaga kerja, lapangan kerja dikurangin ya kan, yang udah kerja dikeluarin gitu. Jadi apa ya, keuangan yang biasa didapat itu jadi berkurang gitu jatuh, terutama buat apa namanya, buat kita yang kerja gitu kan. Jadi apa ya, contoh aja ini, saya misalkan kerja nih ya, saya kerja sebelum ada COVID-19 ya, saya kerja, tiba-tiba kan datang tuh COVID, datang, karyawan dikurangin. Nah lapangan penyedia lapangan kerja dibatasin gitu. Jadi pendapatan juga susah gitu. Mau buka usaha ya tetap uang juga kan. Makanya ya saya punya ide kesini, barangkali ya dengan adanya begini bisa menjadi mata pencarian di YouTube. Kenapa enggak gitu. Makanya saya terjun ke dunia per-YouTubean. Sebenarnya saya masih kerja juga, cuman ya buat mereka yang keluar kan, mereka juga harus putar otak gimana caranya supaya dapat penghasilan gitu. Nah makanya saya coba nyari penghasilan lebih, semoga aja bisa menghasilkan gitu ya. Nah makanya saya bikin 2 konten, satu di sini yaitu Kreator Junior OLD, yang kedua itu Season Gaming dari bermain game. Jadi kalau misalkan saya ini kan udah pulang kerja, posisi malam kalau misalkan teman-teman suka main game, saya main game itu selepas saya kerja. Jadi kan capek tuh ya, bete atau gimana lah, main game gitu. Jadi main game ya kan, sambil direkam, sambil saya upload ke YouTube gitu. Jadi intinya sih harapan saya semoga bisa menghasilkan gitu. Cuman yang saya bingung ini, atau yang ingin saya pertanyakan itu kepada para penonton itu ya, para penonton di YouTube itu atau YouTubers, yang saya tanyakan itu enaknya konten ini kita kembangkan ke arah mana gitu. Nah di video sebelumnya kan ramai karena ada OJTV mampir ke sini, ke channel ini, karena waktu itu
ngebahas si Halu ya, ngebahas si Halu. Mungkin kalian tahu lah yang mana orangnya ya. Ngebahas si Halu, dapat respon dari OJTV ya, subscriber saya juga naik jadi 300 berapa lah gitu. Nanti akan saya coba ubah settingannya buat kalian supaya bisa tahu ya subscribersnya berapa di sini di channel Kreator Junior Royal ini ada berapa. Nah kalau di session gaming itu baru dapat 117 kalau nggak salah ya, 117 kalau belum naik lagi itu juga. Nah kalau untuk di session gaming sih alhamdulillah yang nonton 1-2 tetap hadir. Itu juga saya promosi lewat channelnya Miao Au gitu, kayak Karegi maaf ya aku numpang promosi, barangkali ada Melovers yang mau bantuin channel saya berkembang, karena saya suka juga karena saya juga suka bermain game gitu ya. Beberapa kali komentar berbeda sih, nggak sama-sama aja gitu. Jadi mungkin dari Melovers sendiri ada yang ngebantuin, ada yang enggak gitu kan. Jadi waktu itu dari nol itu langsung ke angka 50 kalau nggak salah, setelah saya promosikan di channel Miao Au. Saya sambil nonton juga gitu, sama halnya dengan OJTV gitu. Kreator Junior WLD ini sering nonton channel OJTV. Nah karena waktu itu emosi saya juga memuncak waktu nonton si Halu, waktu dia reaction sama OJTV ya udahlah saya bikin konten, saya dorong OJTV gitu, bang ya udah jangan kasih kendor, selama dia bikin konten kayak gitu hajar terus kata saya. Ya emang itu emosi saya gitu ya, karena ya buat apa sombong plus ngejatuhin orang, itu kan nggak baik gitu. Ini bisa dibawa ke jalur hukum kalau misalkan ada orang kayak gini gitu. Itu jadi saya meluapkan emosi. Nah OJTV datang, OJTV datang ngasih respon, oke bro saya respon, makasih gitu. Nah di situ juga banyak lah yang nonton sampai ke angka 5.000 kalau nggak salah ya. Cuman waktu itu ya saya juga bingung ngedit video itu kayak gimana ya, jadi saya tanya-tanya sama teman-teman yang tahu ngedit video di handphone kayak gimana, dan akhirnya ya saya ikutin dan akhirnya bisa gitu. Jadi ya nggak terlalu jago juga sih, cuman seadanya aja gitu. Jadi makanya saya nanya nih ke teman-teman, enaknya channel ini ngarahnya kemana gitu. Intinya gimana ya, sebenarnya banyak sih yang bisa saya bikin konten gitu ya, cuman takutnya kan salah info kan, apalagi sampai salah kabar bisa jadi lain lagi ceritanya gitu. Saya cuma ngindarin itu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngebantu channel ini berkembang, terus ngasih saran, coba sampaikan di kolom komentar ya, biar saya juga bisa bisa fokus lah mau bikin konten apa gitu. Kayak misalkan ngevlog, oke, mungkin ngevlog seadanya gitu kan, kayak videoin foto-foto alam, misalkan rekaman kemana ngevlog gitu, kayak misalkan jalan-jalan ke gunung, tinggal manggil teman-teman gitu kan, ngebahas, bikin video ngebahas tentang apa nih gitu, ngebahas apa, bisa aja kayak gitu. Cuman posisi teman-teman saya sendiri juga pada kerja cuy gitu. Jadi ada yang kerja, ada yang udah nikah ya kan, jadi mereka tuh punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi saya bukannya nggak bisa manggil mereka untuk datang ke sini kita ngobrol bikin video, enggak gitu, bukan nggak bisa, tapi mereka punya kesibukan gitu. Sama halnya dengan saya pribadi, saya kan pagi kerja, nah malamnya saya bisa kepikiran nih bikin konten ya kayak gini gitu, nggak lebih nggak kurang gitu. Nah mungkin di belakang bisa kalian lihat lah ya,
Di belakang bisa kalian lihat itu ada beberapa video apa ya yang bisa nemenin obrolan saya supaya bisa kalian dengar ya, supaya bisa kalian simak lah istilahnya dari beberapa video yang saya masukkan di thumbnail ya gitu. Jadi ada Om Deddy Corbuzier, ada Kak Raffi Ahmad, terus ada youtubers lainnya. Bisa kalian nikmatin lah sambil nemenin saya ya, biar nggak terlalu polos sayanya gitu. Nah ya mungkin cuman itu aja sih teman-teman yang saya tanyakan ya. Jadi kalau misalkan harus podcast itu kan ada Om Deddy Corbuzier. Kalau reaction korigor ya bisa, gamers bisa kalau korigor ya. Terus reaction itu ada Alinggatara Putra. Tadi OJTV udah disebut belum ya? Kalau podcast ya ada Om Deddy Corbuzier. Kalau reaction ada OJTV, ada Alinggatara Putra. Terus siapa lagi ya yang saya pasang di thumbnail? Kok saya lupa ya? Intinya itu ya. Terus korigor ya. Korigor bisa reaction, bisa gamers juga. Jadi kalau pemahaman saya pribadi ya, kalau korigor itu ngikutin permintaan dari subscribersnya. Kayak misalkan dia bang reaction ini dong apa gitu ya, pasti sangkut pautnya kan dari Instagram ya. Kayak misalkan video lucu atau apa baru dia reaction untuk subscribernya aja gitu, untuk menghibur subscribernya aja. Terus tiba-tiba di channelnya dia, di channelnya korigor, bang main game ini dong bla 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 bla, dia pasti mainin gitu. Jadi intinya saya korigor itu mengembalikan kembali kepada penonton enaknya mau apa gitu. Penonton minta nge-reaction bang korigor langsung bikin ya kan. Penonton minta korigor untuk main game, korigor langsung main. Nah ini yang saya suka gitu. Nah ini juga yang saya mau, makanya saya bikin video kayak gini. Enaknya kita bikin konten apa, jadi kan kalian nonton juga enjoy, itu keinginan kalian gitu. Sama halnya dengan korigor kan apa yang lo mau saya siapin, asal lo tonton sampai habis, nggak skip iklan, nggak skip video, saya bikinin kontennya gitu. Mau konten reaction, mau konten game, selama itu penonton standby, korigor pasti bikin, serius. Nah ini yang saya mau gitu. Yang saya maunya apa? Enaknya kalian konten di sini tuh apa? Insya Allah walaupun minim pasti akan saya buatin gitu. Nah sama halnya dengan di channel saya yang kedua yaitu Session Gaming, pasti seminim apapun pasti akan saya buatkan gitu ya. Terus di channel gaming kan banyak ya, ada yang paling gede Yes No Limit, ada Miao Aub, terus ada Apip Yulistian ya kan, terus ada Milhia, korigor juga masuk ya kan, terus ada Just No Limit, Miao Aub, Apip Yulistian, Milhia, sama siapa satu lagi? Siapa satu lagi? Yes No Limit. The Jumars. Iya The Jumars. sorry The Jumars ya. The Jumars ya. Jadi kalau patokan saya sendiri di di gaming ya, di gaming itu patokan saya mengarahnya ke Miao Au supaya nggak toksis atau mengucapkan bahasa-bahasa kotor, kasar atau menjatuhkan orang lain, baik di session gaming ataupun di sini sama aja ya. Samanya apa? Sama-sama anti toksis. Jadi nggak ada kata bahasa hewan, kasar, kotor atau semacamnya lah yang bisa merendahkan atau menjatuhkan orang lain. Di sini juga nggak ada.
kita boleh nge-reaction tapi jangan pakai bahasa kasar ya. Kita boleh bermain game di sini tapi jangan mengucapkan bahasa-bahasa kasar ataupun kotor ya. Baik dalam keadaan terkejut karena kaget, terkejut karena senang atau apa, please jangan ya. Jadi buat kalian yang mau memberikan komentar di bawah, jangan pakai bahasa toksis juga ya, biar enak saya bacanya. Dan komentar apapun dari kalian akan saya balas, akan saya baca, akan saya coba untuk jalani. Kalau misalkan itu positif, selama itu positif pasti akan saya jalani dan akan saya coba lakukan. Oke. Nah, saya tunggu pendapat kalian tentang channel ini mau ke arah mana, yang dimana youtubers yang terpampang di thumbnail itu sebenarnya youtubers yang sudah punya nama dan sudah punya penonton. Jadi apapun yang mereka upload, apapun yang mereka kirim ke YouTube itu pasti akan ada yang nonton gitu. Kayak misalkan sekarang ibarat nih ya, cuman ngerekam kayak gini aja nih ya, cuman ngerekam kayak gini, ngapain gitu ya, terus ya 2 atau 3 menit lah diupload, pasti banyak yang nonton. Kita ambil podcast ya, Om Deddy Corbuzier, gini aja di videoin, gak ngomong, gak ngapa-ngapain, terus gak sengaja diupload ke YouTube, pasti banyak yang nonton, yakin gitu. Kenapa? Yang pertama itu kan udah jelas ya, subscribersnya udah banyak. Yang kedua ya jelas lah hubungannya dari subscribers kok gitu, pasti banyak yang nonton karena subscribersnya udah banyak. Jadi apapun yang mereka upload itu pasti bukan trending ya, pasti ada yang nonton gitu ya, gitu. Jadi youtubers yang terpampang di sana itu, yang terpampang di thumbnail tadi, itu adalah youtubers yang udah punya nama, yang udah punya subscriber, yang udah punya penonton setia. Jadi apapun yang mereka upload itu pasti akan ditonton gitu ya. Mungkin cuma segitu aja dulu ya teman-teman, karena ini juga udah malam. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau bisa ya mohon dukungannya teman-teman ya, karena ya saya pribadi bingung juga ya mau cari pendapatan dan penghasilan itu dari mana. Apalagi untuk saya pribadi, ijazah nggak terlalu tinggi, ijazah SMP yang saya punya ya itu juga hilang, nggak tahu di mana gitu. Intinya untuk saya pribadi nyari pekerjaan di saat ini ya dalam keadaan seperti itu susahnya bukan main teman-teman gitu. Nah mungkin dengan saya buka YouTube kayak gini bisa menjadi salah satu peluang buat saya untuk bisa menghasilkan gitu, untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, yang dimana untuk membantu adik saya sekolah ya kan, untuk membantu orang-orang yang sekiranya membutuhkan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Karena ya kalian juga tahu masa pandemi ini kan gak selesai ya gitu. Karena ya kalian tahu lah warga negara Indonesia tuh bandelnya bukan main gitu kan. Udah dikasih tahu gini ya tetap aja gitu kan. Kita ngelarang, ibaratkan di posisi aparat atau di mana, ngelarang gak enak, dilarang. Kita juga ngelarang bukan karena emang kita ngelarang juga bukan benar-benar karena kita ngelarang gak boleh jualan gitu ya atau mencari pendapatan, tapi ya dalam keadaan kayak gini. Jadi ikuti prosedur yang ada dari pemerintah gitu maksudnya kan. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, bandalnya Indonesia ya kita tahu lah kayak gimana gitu kan. Terus ya harapan saya sih saya bisa berkembang di channel atau di YouTube ini ya, dengan channel ini dan channel gaming saya. Nah
untuk bisa ngasilin, untuk bisa ya setidaknya saya juga mungkin bisa menghibur kalian dengan cara saya, entah itu gimana, misalkan ya bikin video apa namanya kayak jalan-jalan ke gunung gitu kan, tempat-tempat enak, lihat pemandangan gitu kan, lihat keindahan alam, ya setidaknya kan bisa memanjangkan mata kalian gitu kan, jadi sebuah referensi juga buat kalian gitu, bisa menjadi ya next time lah kita main ke sana kayaknya seru gitu kan. Nah jadi kayak gitu. Nah kalau di game kan penasarannya mungkin dari game-game itu kebanyakan game survival ya, survival terus game horror. Biasanya kebanyakan yang nonton game-game itu biasanya di arah survival ya, survival kayak pertahanan lah gitu, pertahanan, cara bertahan hidup ya, yang biasanya sih lebih banyak di survival, di adventure ya. Nah mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dukungannya bisa cepat datang ya, dan kita bisa bertemu kembali di video saya selanjutnya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.